Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Kita bersuka cita malam hari ini kita bertemu kembali dalam persekutuan doa sedunia dengan satu tema besar: bersatulah umat Kristiani. Kita berdoa untuk kesatuan umat Kristiani malam ini. Nah, saudara, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita supaya kita boleh disegarkan malam hari ini dengan kidung pujian 178 bait pertama dan kedua. Kidung pujian 178 bait pertama dan kedua. Ya Yesus, terang dan kuat kami, berikanlah apimu, masuklah dalam hati kami, berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan. Berikanlah apimu. Ya Roh Suci yang menghiburkan, curahkan berkat-Mu. Kami pun sangat membutuhkan, curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Kau tetap besertaku. Arahkanlah jalan hidupku, curahkan berkat-Mu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu yang luar biasa. Kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa menopang dan mengasihi kami. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menuntun kami untuk kami bisa merenungkan sabda-Mu dengan sungguh dan benar, sehingga hamba-Mu, kami semuanya bisa mengasihi sesama dengan sungguh, dan kami adalah satu tubuh yang menyatu dengan berbagai macam anggota dan bagian-bagian. Roh Tuhan menolong kami semuanya. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat 12 demikian. Inilah perkataanku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes 15 ayat 12. Cintailah. Kita pernah mendengar satu pujian yang luar biasa, yang mungkin kita yang seusia saya cukup familiar dengan lagu ini, tapi yang muda-muda mungkin agak jarang mendengarkan. Gemuruh ombak menderu, berlomba mengecup pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Nah, itu salah satu kalimat di bait pertama pujian itu.
Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Iya, jadi orang yang sedang jatuh cinta semuanya indah. Semuanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang lain nunut. Nah, kita bayangkan ketika kita juga jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan, bukan kamu yang pilih aku, tetapi akulah yang pilih kamu. Jadi betapa luar biasanya kita yang dipilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja jatuh cinta dengan kita, apalagi kita harus juga lebih jatuh cinta lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di ayat 12 ini, ayat ini sederhana, supaya kita saling mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa maknanya bagi kita, saudara? Ketika kita dipanggil supaya kita saling mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Yang pertama, kita dipanggil untuk mengampuni. Loh, kenapa? Yang namanya kasih itu menyelamatkan. Dan ketika Yesus datang sebagai dasar di mana kita mengasihi, Yesus mengampuni kita. Kenapa kita dipanggil untuk saling mengasihi? Karena Yesus sudah mengasihi. Nah, Yesus mengasihi karena Yesus mengampuni kita. Yesus mengampuni kita. Ini yang penting. Kenapa begitu? Ya, karena kita ini berdosa, kita ini salah, kita ini memberontak Tuhan, melawan Yesus, tetapi justru Yesus datang mengasihi kita. Dan itu terjadi karena Allah sudah mengampuni kita. Nah, karena kita sudah diampuni, maka tindakan yang kita lakukan sebagai wujud kasih adalah kita juga mengampuni sesama kita. Begitu kita bisa mengampuni sesama kita, maka sebenarnya kita sudah menjadi satu tubuh. Nah, yang kedua, kasih itu tentu tidak tinggal diam, tetapi ada aksi, ada action. Apa itu actionnya? Aksinya melayani. Maka kita seperti yang Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, kita juga begitu. Kita yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita mengampuni sesama kita, dan aksi kita apa? Kita melayani sesama kita. Kenapa bisa begitu ya? Kalau kita ini satu tubuh, maka satu dengan yang lain tentu saling melayani, saling melengkapi. Begitu kita melakukan itu, berarti kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang ketiga, saudara, kasih itu menutupi banyak hal. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam Kolose pasal 3, di sana jelas bahwa kasih itu menyempurnakan, kasih itu menyelamatkan. Artinya apa, saudara? Kalau kita baca di situ, kalau kita baca di dalam ayat 12 ini tadi, kasih itu melengkapi. Jadi saudara, kasih itu tidak mengambil keuntungan sendiri-sendiri. Egois namanya itu bukan kasih. Tapi kasih itu melengkapi. Jadi kita mengampuni, kita melayani, sekaligus kita melengkapi. Kenapa? Karena kita tentu penuh dengan kekurangan. Saudara, kita melihat jari kita ini masing-masing 5. Punya sebutan masing-masing.
jempol kita ini tentu orang sederhana. Kadang-kadang orang berpikir pekerjaannya ngacungi jempol. Enggak. Kenapa ini dikatakan ibu jari? Karena 4 ini tidak akan bisa berfungsi sempurna tanpa ada jempol. Jadi 4 ini kekuatannya justru terletak kepada jempol kita. Kita tidak akan bisa memegang dengan kuat, erat, kita tidak bisa punya tenaga yang luar biasa kalau jempol kita tidak ada. Nah, karena itulah maka ini dikatakan ibu jari. Yang lain ini akan menjadi sempurna kekuatannya luar biasa kalau ibunya itu luar biasa juga. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa Yesus itu pokok anggur yang benar. Carang-carang itu akan berbuah banyak kalau menempel di pokok anggur. Maka disitulah kita perlu menyatu, menempel di pokok anggur supaya kita punya kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan yang luar biasa itu akan tumbuh ketika kita mengasihi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema besar kita doa untuk kesatuan umat Kristiani, supaya umat Kristiani itu menjadikan doa, menjadikan kasih menjadi sebuah komitmen. Bahkan umat Kristiani harus menjadi komunitas kasih, komunitas doa, komunitas pengampunan. Kita akan berbeda dengan dunia ini manakala kita menjadi komunitas kasih. Kita akan berbeda dengan dunia ini manakala kita menjadi komunitas pengampunan. Kita akan menjadi berbeda dengan dunia ini manakala kita menjadi komunitas pelayanan yang melayani. Nah, karena itu saudara, kehadiran kita ini tentu melengkapi. Itu berarti tidak ada yang pokok, tidak ada yang utama di antara kita. Semuanya itu carang, semuanya itu ranting, semua itu melengkapi. Yang pokok siapa? Tuhan Yesus. Jadi kehadiran kita itu melengkapi, dan dengan demikian berarti kita setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, kita ini setara. Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Karena kita setara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pujian kita tadi, kita diajak untuk terus memberikan kekuatan. Kenapa? Karena kita punya terang yang utama, kita punya penghiburan yang utama, dari Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara, mari kita renungkan ini semuanya. Hidup kita adalah komunitas doa, hidup kita adalah komunitas kasih, komunitas yang melayani, yang mengampuni, dan yang melengkapi. Amin. Mari kita berdoa saudara. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau sudah menyatakan kepada kami kasih-Mu yang luar biasa melalui pengorbanan-Mu di atas salib. Karena itu Bapa, bukalah mata hati kami supaya kami bisa mengasihi sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Ajarkan kami untuk melengkapi, untuk mengampuni. Ajarkan kami untuk mengasihi supaya kami bisa melayani. Sehingga dunia melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang melayani, mengasihi, dan mengampuni serta melengkapi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh umat Kristen di dunia ini kiranya bisa ambil bagian. Terlebih kita yang di Jatingaleh ini mengambil keputusan untuk mengasihi, mengampuni, melayani, dan melengkapi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gerakan-gerakan kasih yang dilakukan oleh berbagai macam gereja, baik itu gereja Kristen, gereja Katolik, gereja
karismatik, pentakostal, semuanya bisa bersatu padu untuk mewujudkan kasih dan pelayanan. Karena kami semua adalah setara, kami semua adalah carang-carang, ranting-ranting, supaya kami tetap menempel pada induk kami, ibu kami, yakni Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup saudara dengan kidung pujian 178 bait yang ketiga. Ya Roh Kudus yang membangkitkan, turunkan kuasa-Mu, bangkitkan kasih-Ku yang padam, turunkan kuasa-Mu, agar ku sanggup menyatakan kasih-Mu yang tak terkirakan, sehingga masyhurlah nama-Mu, turunkan kuasa-Mu. Damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Allah Bapa yang mengasihi dan menopang, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Sampai ketemu besok malam. Tuhan memberkati saudara.